Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam lur. Untuk saudaraku semua yang ada di Nusantara, di seluruh dunia, muslimin dan muslimat. Oke lur, jumpa lagi dengan saya Mat PWC Channel. Terima kasih saya ucapkan bagi yang sudah subscribe ya. Terima kasih banyak, dan yang belum monggo di subscribe-nya lur agar mendapatkan notifikasi langsung setiap video-video baru dari saya. Itu lur, ada yang dulu yang subscribe sampai gitu aja. Jangan lupa juga nonton videonya sampai habis, dan juga video-video yang lain, karena video-video yang satu dengan yang lain terkadang ada kaitannya atau bersambung seperti itu lur. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang apa ya, Sadra Peningin dan juga mereka-mereka yang mengenalnya ya kan. Begini lur, insya Allah sepengetahuan saya ya kan, orang-orang yang sekarang itu yang ada di dunia sebenarnya itu sudah tahu gitu loh lur, tapi itu tadi masih dirahasiakan oleh Allah, disuruh dirahasiakan. Jangan sampai bocor gitu, keluar. Itu orang-orang tertentu saja yang mengetahui lur, seperti itu, seperti ahli spiritual atau para ulama atau wali, para wali ya kan ada banyak sekarang ya kan. Kita kan juga nggak tahu orang itu wali atau apa enggak, seperti itu. Terus aslinya itu ya itu tadi tuh, mengerti, tahu ya kan, bahwasanya nanti akan ada pemimpin akhir zaman atau Imam Mahdi yang akan turun seperti itu. Tapi dijaga lur oleh para ulama ini atau ahli spiritual tertentu ya kan, dijaga apa, agar menjaga agar jangan sampai bocor seperti itu. Insya Allah tahu gitu lur, keberadaan beliau itu insya Allah tahu, tapi itu tadi janji Allah itu harus dipegang teguh. Kalau enggak kan pasti kena teguran ya kan, pasti itu. Enggak semuanya orang-orang tahu keberadaan beliau, tapi itu tadi insya Allah ada yang tahu gitu kan, keberadaannya. Tapi ya itu tadi ada di satu daerah ada yang tahu, atau para wali yang kan kita kan nggak tahu ya, tadi itu ya saya sebutkan wali mana yang tahu atau wali siapa, kita kan nggak tahu ya kan. Juga ahli-ahli spiritual, mereka menjaga agar tidak bocor kemana-mana. Insya Allah ada yang tahu gitu loh. Tapi kan ya, kita kan juga melihat kita kan juga nggak tahu ada di mana beliau. Soalnya seperti itu. Soalnya gini loh, kalau tahu yang pernah saya bahas di video yang lain ya kan, kalau tahu keberadaan beliau kan bocor semua, itu bahaya bagi dirinya ya kan. Bagi dirinya dan keluarganya sangat berbahaya. Takutnya itu nanti ya kan, nah kan ancaman kan, banyak ancaman ya kan. Takutnya itu lur, bukan apa gitu loh. Bahkan ada yang menyebutkan ada di sini, ada di sini. Enggak, insya Allah enggak, itu salah. Menurut saya itu salah. Kalau ada beliau satu Imam Mahdi ini ada atau muncul, mereka akan membunuhnya lur, gitu loh. Seperti itu, bahaya kan. Mereka itu memegang teguh itu dan mengetahui hal itu gitu loh. Makanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui, yang bisa memegang amanah itu ya kan, yang bisa atau yang sanggup memegang amanah rahasia itu. Allah kan nggak sembarangan ya kan, memilih orang-orang seperti itu dirahasiakan lur gitu loh. Jadi maaf ya bagi yang mengetahui atau di mana, tidak lur, insya Allah tidak, hati-hati. Soalnya kalau tahu ya itu tadi akan diburu seperti itu oleh mereka, kan jadi ancaman ya kan, baik dari ancaman kepada keluarganya, dirinya dan keluarganya, kan seperti itu. Tidak mungkin seperti itu ya. Insya Allah tadi yang saya sebutkan ya kan,
awal-awal pembicaraan tadi, insya Allah ada beberapa orang yang tahu dan mengetahui keberadaan beliau seperti itu. Dan dari segi fisik, insya Allah juga tahu orang itu ya dari dari petunjuk-petunjuk wujud-wujud beliau lewat entah lewat mimpi atau lewat sesuatu yang gaib yang kita nggak tahu seperti itu. Bahaya loh kalau ini rahasia, kalau sampai bocor seperti itu sangat berbahaya baginya. Terus apa lagi, itu sarung tangan ketinggalan. Enggak ada. Sangat berbahaya itu loh. Sangat berbahaya jika tahu keberadaan beliau. Makanya dirahasiakan oleh Allah dan diberikan informasi kepada mereka yang bisa memegang rahasia itu tadi. Kan itu kan dipingit ya kan, masih dipingit. Hanya insya Allah kalau dari Nusantara ini yang tahu memegang rahasia itu, kalau tidak salah insya Allah ada 4 atau 5 orang yang mengetahui. Itu pun dari Allah kan itu. Mereka tahu gitu loh kalau itu sesuatu yang sangat rahasia. Seperti itu. Tahu lah. Makanya dari itu kita ya tunggu-tunggu saja lah ya kan. ya sambil menunggu juga harus santai lah, jangan terfokus dengan ini ya kan. Fokuslah jalan kita nantinya dengan apa ya yang disebutkan dalam video yang kemarin itu, bagaimana persiapan kita untuk menyambut kedatangan beliau ya kan, apa-apa saja yang bisa kita lakukan kan, seperti itu. Di video yang kemarin itu ada seperti itu ya kan. Ini yang saya lihat ya kan, yang saya rasakan sekarang atau keadaan negeri kita itu sebenarnya apa ya, nggak bisa saya jelaskan, bahas dalam keadaan genting aslinya loh, seperti itu. Insya Allah lah seperti itu. Terus tentang apa lagi ya, tentang orang-orang yang mengetahui dan dirahasiakan ya kan oleh beliaunya yang dipercaya oleh Allah untuk memegang amanah itu. 1 atau 4, 5 orang lah kalau saya disebutkan tadi yang mengetahui beliau seperti itu. Ya mungkin salah satu dari beliau juga langsung memantau langsung ya, melihat keberadaan beliau aslinya sesungguhnya orangnya seperti apa, ya mungkin juga bisa ya kan, entah beralasan kemana dan memegang teguh janji Allah itu ya kan, untuk merahasiakan beliau. Mungkin ya kalau setelah melihat seperti itu ya sudah cukup seperti itu. Semua kok merasakan. Mungkin di antara Anda ini juga merasakan seperti itu ya kan. Ada di antara kita. Entah itu ada di Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Mungkin saudara-saudara itu ya juga merasakan juga. Saudara-saudara itu yang di Nusantara. Terus beliau disebutkan yang diperkuat lagi para 5 pemuda atau 4 pemuda yang bermimpi bersamaan ya, mimpinya itu sama tentang pemimpin kelak ini yang akan memimpin itu dari orang-orang yang belum pernah mereka lihat, seperti itu. Datangnya dari arah timur, datangnya bagaikan air bah ya kan, seperti itu. Makanya terus apa persiapan kita kan seperti itu. Ya salah satu ya biasa saja lah, ibadah seperti biasa, bekerja seperti biasa, tapi itu jagalah keimanan itu, makin berkuatlah ibadah-ibadah kita seperti itu. Ibadah kepada Allah dengan cara sholat 5 waktu, jangan sampai telat, seperti itu. Insya Allah jika kita seperti melakukan syariat itu nanti, insya Allah secara nggak langsung itu tadi akan digiring oleh Allah seperti itu. Dan bagian dari beliau kita ini tidak ada jadi pasukan atau jadi apa ya kan, jihad lah katakanlah. Ya terakhir ya
Terus apa lagi Lur, ya santai-santai saja Lur, ringan-ringan saja, sampai menikmati pemandangan ini. Eh, ya walaupun pemandangannya ya gini-gini aja. Ingin rasanya seperti pesawahan atau gimana, tapi jaraknya dan juga ya maaf aja, jarak dan juga biaya, butuh biaya juga ke sana. Saya kan kerjanya kan rok-rok asem. Kadang dapat, kadang nggak dapat uang sama sekali. 2 atau 3 hari sama sekali juga belum dapat. Seperti itu Lur. Jadi mau gimana lagi? Nah, ini semua kan ujian. Masing-masing ujian kan yang diberikan Allah kepada kita kan menurut takaran Allah, takaran kita kuat enggak, ya kan, kuat apa enggak memegang apa, menjalani ujian itu. Oke Lur, cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita sambung lagi. Tetap Lur ya, jaga iman ya. Tenang saja, santai saja, jangan terlalu tegang gitu loh. Tenang saja, santai gitu loh. Gitu, cukup sampai di sini dulu. Insya Allah lain kali kita sambung lagi. Terima kasih banyak Lur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi